Sholat yang saya lalaikan, kalau saya hidup lagi besok akan saya tegakkan. Waktu luas yang saya sia-siakan, besok kalau saya hidup lagi akan saya manfaatkan. Istri saya, anak saya akan saya ajak ibadah. Rumah saya akan saya hidupkan agama. Dulu bu, ibu, dulu lagi belum listrik masuk desa, televisi masuk desa, aspal beton masuk desa. Rubah-rubah orang Islam kalau habis maghrib yang terdengar perukunan sifat 20 dan lain sebagainya wujud kidam bako mukhalafatu lil hawaditi qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat kudrat. Yang belah sono dia sairan lam yatalim qatuta hamutlaqan abada wa matasa abas lan pimada jamani. Yang lagi nidurin si bontot, indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya, tidak sembahyang tidak di dalam kubur mendapat, tidak sembahyang tidak di dalam kubur, tidak sembahyang tidak di dalam kubur, tidak sembahyang tidak di dalam kubur. Itu padahal baik, belum ada taklif, belum ada perintah pakai kerudung, tapi udah dikasih syair pesan-pesan agama. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik cuman kesandung. Bener? Iya apa ya? Iya apa ya? Tuh dulu tidak sembahyang, tidak puasa, padahal tuh baik, belum ada kewajiban untuk sholat dan puasa, tapi udah dikasih pesan-pesan syair, tidak sholat tidak puasa, di dalam kubur kelak mendapat siksa. Dulu kalau habis maghrib anak perawan pada ngaji, berangkat ke majlis taklim, ada yang berangkat ke rumah ustadz, dia belajar baca tulis Al-Quran, ada yang ngederes, ada yang murojaah, dia setoran hafalan surat-surat pendek. Dulu ngajinya di rumah Pak Ustadz masih pakai lampu cumpir. Bener bener bener. Sumbuknya dari pakaian bekas direndam di minyak tanah, selumpirnya dari kaleng susu digulung dimasukin, bahan bakarnya dari minyak tanah, dihidupin kuat sampai tengah malam, bisa kuat sampai subuh kalau minyaknya penuh. Ngeriung habis ngaji, jalanan masih gelap, masih debel kalau habis hujan, listriknya belum masuk desa, berangkatnya masih pakai masih pakai obor. Laki-laki dan perempuan berkilo-kilometer berangkat mengaji ke rumah guru, insya Allah aman. Aman tuh dulu. Makanya zaman dulu setan, kuntilanak, gandarwo pada kabur, pada kagak berani kalau habis maghrib turun ke bawah. Bener? Iya apa iya? Zaman sekarang anak perawan udah pada males ngaji. Rumah orang Islam kalau habis maghrib sudah jarang kedengaran bacaan Al-Quran.
yang kedengeran sinetron, yang kedengeran suara musik. Akhirnya kuntilanak gandarwo pada turun ke bawah. Ada yang di atas motor Vario, ada yang di atas motor Scoopy, ada yang di bawah lampu tiang listrik. Nih hati-hati, zaman sekarang kejahatan ada di mana-mana. Medsos bisa dijadikan alat kejahatan orang-orang tertentu. Jagain anak perawan kita, arahkan pergaulannya ya Bu ya. Anak mudanya arahkan pergaulannya. Zaman sekarang banyak narkob, banyak pergaulan bebas. Anak perawan jangan gampang kerayu dari medsos. Jangan baru kenal dia kenalan di medsos, dia janjian. Akhirnya apa terjadi? Sesuatu yang tidak diinginkan. Anak perawan jangan gampang dicolak-colek. Ya Bu ya, ya Bu ya. Jangan gampang dibawa-bawa kalau baru kenal. Ontong mau dicolak-colek. Bilang jangan pegang dulu, jangan cium dulu. Karena baru saja kita berkenalan. Ini mah udah mojok berdua di gardu samping tiang listrik, lampunya mati, dipegang sama cowoknya. Kata ceweknya, semakin malam semakin dingin. Abis Bu, zaman sekarang mah bener apa bener? Iya apa iya? Nih, gunakan medsos buat hal yang manfaat. Emang ada medsos biar manfaat Ustadz? Banyak nasihat agama, banyak pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para guru, para ustadz, para kiai dan para habaib. Itu yang di-share. Jangan hoak-hoak di-share ya, sebab bahaya ketika seseorang menyebarkan hoak. Hoak itu dipercayai oleh orang yang mendapatkan seran itu. Kalau tidak dihapus sampai hari kiamat, maka dosanya termasuk kita kebagian sampai hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuh banyak orang nyesel. Maka nikmat ketika kita tutup mata membawa amal soleh. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, ditaruh di liang lahat, maka didatangi dari sebelah kepalanya. Patakulu sholatu, sholatnya ngomong, maki bali madhorun, munkar nakil, tidak ada tempat kamu berkartanya. Ini orang waktu di dunia rajin sholat, sholat 5 waktunya rapi, dia jaga, dia pelihara. Didatangi sebelah kanannya, maka puasanya jawab begitu juga. Sebelah kirinya zakatnya menjawab begitu juga. Kakinya amal kebaikannya, kemudian amal-amal sunnah-sunnahnya menjawab begitu juga. Sumayuk tahu babun ilal jannah, maka dibukakan pintu ke arah surga. Kata malaikat num naumatal arus, maka tidurlah engkau wahan Fulan bin Fulan sebagaimana tidurnya pengantin. Enak nggak Bu? Enak nggak Bu? Apalagi begitu kita meninggal dunia, yang kita tinggal anak soleh dan soleha. Amin. Anak yang soleh dan soleha, ketika orang tuanya meninggal dunia, dia akan dapat mengirimkan pahala ibadahnya, sodakohnya, bacaan Al-Qur'annya, permohonan ampun istighfarnya kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Jangankan setelah orang tua meninggal dunia, masih hidup di dunia, anak soleh soleha itu udah bisa bahagiain orang tua. Bener apa bener? Betul apa betul Bu? Betul apa betul? Pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleh? Jangankan kita, penjahat pengen punya anak soleh. Apa contohnya Ustadz? Belum pernah ada penjahat dia berdoa, ya Allah ya Robbana, enggak apa-apa saya jadi maling ayam, mudah-mudahan anak saya jadi maling motor. Ada enggak yang begitu?
Nggak ada. Punya anak soleh 3, mau lebaran kurang seminggu, orang tua tinggal ke kipas doang. Kata tetangganya, enak amatnya melebaran begini udah tinggal ke kipas doang. Kata enyaknya, apa yang dipikirin, entar gua anak gua pada datang, yang satu bawa keranjang, yang satu bawa keronjok, yang satu bawa pengki. Keranjang keronjok doang sama pengki. Datang yang paling tua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata enyaknya, masa Allah tong, dari kemarin enyak tungguin baik, mak kangen sama lo. Bagaimana kabar anak bini lu pada sehat? Sehatnya berkat doa emak, berkat doanya, alhamdulillahnya. Orang mah bini lu, anak lu bawa kemari, emak kan pengen ngeliat, udah kangen sama bini lu, udah kangen sama cucunya. Ya puguannya, emang sekarang mah udah sibuk luar biasa apanya. Emang sekarang mapan usaha banyak saingan. Ini go saya kemarin saya nyempet-nyempetin, saya keingetan baik sama mak unggal malam. Kata anaknya, katanya ya syukur dah kalau lu pada bahagia mah. Nyaman denger lu pada bahagia udah girang. Kata anaknya, ya iya mas, saya mah kemari gue kagak bawa apa-apa, lenggang kangkung doang, bagian malu-malu dikit gue saya emak. Tibang bisa ngamplopin doang duit 300 juta sama beras 5 bal. Enak kagak? Enak kagak? Enak kagak? Enak. Bener apa bener? Alhamdulillah. Yang paling tua pulang, yang nomor 2 datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam neng. Masa Allah, nya kalimat lu tadi bareng sama abang lu, emang apa kagak bareng-bareng? Mak lu baru pulang, abang lu baru pulang pisan tadi dari sini. Lapuguan iyanya, kemarin saya ketemu di tempat kondangan, saya udah ngomong sama abang, bang, kalau kita mau ke rumahnya jangan lupa bareng-bareng ya bang. Ada lagi baiknya anak saya yang di pesantren giliran mudipah, yang paling tua apaan giliran wusudanya. Makanya saya mudipah dulu, bapaknya nganterin anak yang wisuda dulu. Makanya baru kayak gini saya bisa nyamperin ke rumahnya. Ya alhamdulillah. Bagaimana semuanya pada sehat neng? Alhamdulillah sehatnya, doanya. Ya nyak mas seneng rasanya girang kalau denger lu pada sehat, pada berkah. Emang emak mas siang malam doain lu pada biar pada senang, pada berkah. Alhamdulillah. 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 Kata yang nomor 2 dia ngomong, bu, ya saya mah kemari juga nya maklum beda, kagak kayak abang. Abang mah emang jelma benghar, usahanya di mana-mana maju, cabangnya juga ada di mana-mana. Emang dia mah pengusaha sukses. Ya saya mah tibang ala kadarnya. Kemari juga tibang ngamplopin duit 5 juta sama gabus asin 20 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya, ya Allah, bocah cacingan juga deni gua. Kata yang paling bontot dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya langsung nubruk neneknya. Kata neneknya, masa Allah cucu nenek udah pada gede. Nang ning nung nung, nang ning nung, nang ning nung nung, nang ning nung, nang ning nung nung, nang ning nung. Udah kola apa belum? Udah kola apa belum? Udah kola apa belum? Kata cucunya, udah nek. Coba nenek ates, mari berhitung sambil bernyanyi agar mudah masuk dalam hati. Mari kita ulangi lagi, berhitung sambil bernyanyi. Wahidun catu nek isnainun, 2 salah satun, arbaatun khamsatun sitatun sab'atun samaniyatun tis'atun asaratun
pinter cucu nenek nang ning nung nung nang ning nung nang ning nung nung nang ning nung. Masya Allah. Katanya lu ngapa kagak bareng abang lu, kagak bareng empok lu. Ya maklum dannya emang sibuk, pan saya mah bontot, anak saya masih pada kecil-kecil. Ayahnya kerjanya serabutan kagak tetap. Ya alhamdulillah sekarangnya udah dapat bos lagi yang baru. Bosnya tajir, alhamdulillah berkat doanya. Makanya saya mau unggal berangkat, suami saya kerja. Kalau pagi saya sholat duha, saya mudajat mohon kepada Allah biar diberikan keluasan rezeki yang halal lagi baik. Alhamdulillah. Ya syukur dah kalau begitu maneng. Puguan mah saya mapan kagak kaya abang, kagak kaya empok. Jadi lu kemari tiba ngelongoknya doang ya iyanya. Ya kali-kali be tadi ada yang dari abang sama empok masih ada sisanya. Dibagi apa kagak? Dibagi apa kagak? Tuh namanya orang tua. Bahkan setelah meninggal dunia, orang tua kita berkata dalam sebuah riwayat hadis yang panjang, ya warisi majamatu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum fatajkuruni bi katsirati khairikum wa qad alamtukumul qur'ana wal adaba falatan sauni min du'aikum. Ya warisi, wahai ahli warisku, majamatu malan katsiran minad dunya, apa yang bapak kumpulin waktu hidup di dunia. Kalau yang meninggal bapaknya, dia ninggalin harta yang banyak. Majamatu malan katsiran minad dunya, apa yang bapak tinggalin waktu hidup di dunia. Kebun 2 hektar, sawah 5.000 meter, mobil 10, motor 18, kontrakan 50 pintu. Orang kaya, orang kaya. Enggak ada yang ikut ke kuburan babak tong. Illa taraktuhu lakum, melainkan bapak tinggal buat lu pada semua. Ada orang dikubur ke mobil-mobilnya? Ada kagak? Ada, man bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang dibawa amal. Mobil ditinggal, rumah gedong ditinggal, suami tampan ditinggal, istri cantik ditinggal semuanya, Bu. Kata yang gali kubur, ibu, ini si bapak waktu di dunia sayang bener amani mobil, berinya dia beli 1,5 miliar. Kalau pagi udah dielap pulang kerja, masuk ke setim, dicuci, dikeramasin, dipakein sampo. Sekarang waktu terakhir nih bapak mau diuruk, nih bapak mau dikubur. Apakah kira-kira ke mobil-mobilnya? Kata sang istri, enggak bisa, enggak dikubur. Kalau emaknya yang meninggal dunia, majamatu malan katsiran minad dunya illa taraktu lakum, apa yang emak kumpulin waktu hidup di dunia, emak rela waktu hidup ngentit ngehemat duit, makan cuman nyambel, ngerebus payak magel-magel, ama ikan jablay boleh nyeksa. Tahu ikan jablay? Ikan jablay itu ikan jablay. Ikan perek boleh garang. Biar kebeli kalungan dan gelang.
kalungan yang 75 kilo, anting-anting yang 35 kilo, gelang yang 18 kilo. Lah jadi angkep-angkep bae susah makanya. Keberatan. Illa taraktuhu lakum. Enggak ada yang ngikut ke dalam kubur, melainkan emak tinggal buat lu pada neng. Patadkuruni bikathirati khairikum. Ingat ama baba tong, ingat ama emak neng. Ini bingung apa khusyuk ini romannya? Ini bingung apa khusyuk ini? Patadkuruni bikathirati khairikum. Maka ingat ama baba tong, ingat ama emak neng. Banyak-banyaklah melakukan amal kebajikan, biar baba senang, baba ridho, emak senang, emak ridho, biar emak bapak dapat curahan rahmat, dapat ampunan magfirah dari Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jangan lu gontok-gontokan sama saudara gara-gara belebut harta. Jangan lu putus tali silaturahim dengan adik dan kakak gara-gara nyerakain banda. Jangan mentang-mentang lu paling bisa, mentang-mentang lu paling kuasa. Ono dijual, itu dijual. Ono diukur, itu diukur, sampai tinggal 75 meter di dekat kuburan bapaknya lagi diukur juga. Kata bapaknya dalam kuburan, ya digusur dan digotong, digusur dan digua. Palatan sauni min duaikum. Jangan lupain aku nak, jangan lupain aku neng. Doain mak, doain bapak. Masya Allah, enak meninggal dunia, anak doain kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enak rasanya ya bu, enak rasanya ya bu. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehat. Yang ketiga, kata Al Hasan, wa yaumun anta fihi fagtanimhu, dan hari di mana engkau diberikan kesempatan oleh Allah, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat Abu Hurairah berkata, Nabi Nuh lagi bagi-bagi warisan di masjid. Pajahabu, maka itu orang yang ada di pasar Madinah berangkat. Ngapain? Watarroku bai'ahum wasiro'ahum. Dia tinggalkan jual beli mereka. Ilal masjid, dia berangkat ke masjid. Pawajadu kauman yusallun, maka dilihat di badal masjid itu ternyata Nabi kagak bagi-bagi warisan, akan tetapi Nabi lagi mensunnahkan kepada orang-orang untuk mengamalkan warisannya. Apa itu? Sholat berjamaah. Jadi sholat itu lambang persatuan dan kesatuan. Lambang persatuan dan kesatuan. Jenderal masuk masjid, dia sholat menghadap kiblat. Menteri masuk masjid, dia sholat ngadep. Tukang basoh masuk masjid, dia sholat ngadep kiblat. Jadi di dalam masjid
ada persatuan di mana baginda Nabi, barisan safnya dan para sahabatnya, ya sufufi solatihim kasufufihim fil qital, barisan saf mereka rapih dan rapat sebagaimana barisan di dalam perang. Maka dari itu umat Islam hendaklah senantiasa jaga dan jalin dengan sekokohnya tali ukhuwah Islam, tali ukhuwah Islamiyah. Di dalam masjid fawajadu qauman yukra'un, didapati warisan Nabi yang sedang diamalkan ketika itu, di mana mereka baca Al-Quran. Jadi itu Al-Quran adalah warisannya baginda Nabi. Wa wajadu qauman yatajakkarunal halal wal haram, di dalam masjid di mana mereka mendapati orang-orang yang sedang mengamalkan warisan baginda Nabi, yaitu membahas dan membicarakan tentang hukum agama, di antaranya adalah hukum halal dan haram. Maka dari itu hidupkanlah masjid, hidupkanlah masjid. Masjid lambang persatuan umat Islam, karena baginda Nabi di Isra dan diwirajkan dari masjid yang ada di Mekah ke masjid yang ada di Palestina yang disebut dengan Baitul Maqdis. Summa utitu bil buraq, kemudian aku didatangkan dengan seekor hewan yang namanya buraq. Wa huwa dabatun abyadun fauqal himar wadunal bigol. Buraq itu hewan yang warnanya putih, lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bigor. Lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bigol. Raqiqul ujunaini, kata ulama, kecil kupingnya. Dohmul hajibain, alisnya gede tebal kerong, itu buraq. Yado'u hafirahu inda muntaha torpih, kalau lagi melesat sejauh mata memandang, seret, langsung sampai. Karena yang memperjalankan Isra wal Mi'raj ini adalah Allah. Atas kekuasaan Allah, baginda Nabi selamat, tubuhnya tidak mengalami gesekan dan benturan dengan udara yang begitu tinggi kecepatannya. Bayangin Bu, batu meteor yang jatuh dari ruang angkasa, jatuh ke bumi, saking cepatnya bisa menjadi bara api dan menjadi abu karena gesekan udara. Tapi baginda Nabi selamat karena yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga aku sampai dengan mengendarai buraq dengan izin Allah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Yang ada di Palestina. Palestina itu namanya adalah Al-Qudus. Al-Quds. Al-Quds. Maka kemudian ya, ibu kotanya itu adalah Yerusalem, padahal asalnya adalah Al-Quds, yang sekarang ini masih dalam keadaan terisolasi, terblokade oleh tentara Jahanam laknatullah Israel. Maka kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya tanah
Palestina menjadi negeri yang berdaulat, dan Allah kembalikan kembali Al-Quds ini ke tangannya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah pergi ke toko beli sepatu. Dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.